Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan anak-anakku di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini ketemu lagi bersama Bapak di pembelajaran PJOK. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani melalui berbagai latihan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan untuk mencapai berat badan ideal. Sebelum masuk ke materi bentuk aktivitas kebugaran jasmani, kalian harus mengetahui dulu apa itu kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasa lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan fisik. Selanjutnya, kebugaran jasmani terdiri atas beberapa komponen, antara lain yang pertama daya tahan, yang kedua kekuatan otot, yang ketiga kecepatan, dan yang terakhir yang keempat kelincahan. Kegiatan kebugaran jasmani dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama aktivitas pemanasan, yang kedua aktivitas inti, dan yang ketiga aktivitas pendinginan. Selanjutnya, yang pertama aktivitas meningkatkan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Yang kedua, aktivitas meningkatkan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam melakukan suatu aktivitas dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas meningkatkan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, aktivitas meningkatkan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan saat melakukan suatu gerakan. Menghitung berat badan ideal. Berat badan ideal adalah berat badan yang sesuai dengan usia orang tersebut. Rumus menghitung berat badan ideal, indeks massa tubuh sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi bentuk-bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani. Kalian simak terus ya video yang Bapak sampaikan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi latihan daya tahan. Apa saja sih bentuk-bentuk latihan daya tahan? Yang pertama, daya tahan lari pelan atau jogging. Nah, berlari adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kegiatan berlari dapat dilakukan dengan menempuh jarak yang cukup jauh atau dengan jangka waktu yang cukup lama. Misalnya dengan cara berlari mengelilingi lapangan sepak bola, mengelilingi area perumahan atau pedesaan, ataupun mengelilingi alun-alun kota di tempat tinggal kalian. Yang kedua, kalian juga bisa melakukan latihan sirkuit dengan cara melompat dan menepuk tangan. Nah, ini adalah bentuk latihan daya tahan jantung. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah dengan tempat yang terbatas. Selanjutnya, latihan kekuatan. Nah, kalian bisa melakukan latihan kekuatan ini di rumah. Nah, yang pertama, latihan kekuatan otot tungkai. Nah, kalian mudah untuk mempraktikkan latihan otot tungkai karena tidak memerlukan banyak tempat. Nah, kalian bisa melakukannya dengan cara jongkok, berdiri, lalu jongkok kembali, dan lalu berdiri lagi. Lakukan latihan jongkok dan berdiri di rumah 5-10 kali. Kalian bisa melakukannya sesuai kemampuan kalian masing-masing.
Latihan kekuatan otot tungkai juga bisa kalian lakukan dengan naik turun bangku, atau bisa juga kalian melakukannya dengan naik turun tangga. Nah, lakukan secara pelan-pelan dan juga hati-hati. Kalian bisa melakukan latihan kekuatan otot tungkai dengan cara squat jump. Nah, latihan ini sangat mudah karena tidak memerlukan banyak tempat. Nah, kalian bisa melakukannya di rumah dan juga di halaman. Selanjutnya yang kedua yaitu latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Nah, kalian bisa melakukannya dengan cara push up. Nah, aktivitas push up bermanfaat untuk menguatkan otot lengan, otot bahu, dan dada. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan aktivitas push up adalah selalu mengutamakan keselamatan diri. Cara melakukan aktivitas push up, badan menelungkup di lantai, kedua tangan dan kedua ujung kaki sebagai tumpuan dan kedua lengan lurus. Tekuk kedua sikut dan turunkan tubuh tanpa menyentuh lantai. Angkat tubuh hingga lengan kembali lurus. Selanjutnya, latihan kekuatan otot perut yaitu dengan cara sit up. Nah, aktivitas sit up juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh. Kegiatan sit up dapat dilakukan dengan mengangkat badan dari posisi terlentang hingga posisi duduk. Manfaat gerakan sit up adalah menguatkan otot perut. Kalian bisa melakukannya di rumah bersama keluarga. Yang selanjutnya yaitu gerakan back up. Back up bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan otot punggung. Kegiatan back up dilakukan dengan mengangkat badan dari posisi telungkup hingga posisi tubuh tegak. Nah, aktivitas back up dapat melakukan dengan cara posisi badan telungkup dengan kedua kaki dan tangan lurus. Kedua tangan diletakkan di belakang kepala atau leher. Angkat tubuh dari posisi telungkup hingga tegak. Turunkan badan hingga kembali ke posisi telungkup. Selanjutnya yaitu latihan kecepatan. Nah, bentuk latihan yang pertama, kalian bisa melakukan lari melewati palang atau melewati rintangan. Untuk alat peraga, kalian bisa menggunakan berupa dus bekas atau menggunakan botol air minum. Untuk alat peraga kita bisa melakukan modifikasi. Yang kedua yaitu lari cepat. Nah, lari cepat ini adalah salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan kecepatan tubuh. Yang selanjutnya yaitu latihan kelincahan. Nah, ada beberapa latihan kelincahan. Yang pertama yaitu lari bolak-balik. Nah, kalian bisa melakukan lari bolak-balik untuk meningkatkan kecepatan berlari dari titik awal menuju titik tertentu. Kemudian berhenti dan berbalik arah menuju titik semula. Selanjutnya yang kedua yaitu lari berkelok-kelok atau biasa disebut dengan lari zigzag. Gerakan lari zigzag dilakukan dengan fleksibel dan cepat. Selanjutnya tugas dari Bapak, silahkan kalian mengerjakan latihan ulangan bab 5 halaman 84 bagian A nomor 1 sampai 10. Hasil kerja kalian diserahkan pada saat pengumpulan tugas bidang studi. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih banyak anak-anak sudah menonton video Bapak. Jangan lupa like and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.